Oke, kita lanjut langsung ke soal ya Ibu ya. Seperti biasa, karena ini adalah all-in-one soal. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya Ibu-Ibu itu akan membahas 10 soal ya Ibu-Ibu ya. Nah, di sini kita akan membahas 20 soal insya Allah ke depannya ya Ibu-Ibu ya. Oke, oke, sebentar. Nah, seperti biasa ya Mbak Fitri ya, kita 1 menit pembacaan soal dan kemudian polling nanti Mbak Fitri yang atur. Setelah itu, setelah polling dimunculkan, nanti ibu-ibu dipersilakan menjawab soalnya melalui polling, kemudian akan kita bahas. Oke, ibu-ibu, soal nomor 1 dimulai dari sekarang. Silakan ibu-ibu. Oke, silakan dijawab ibu-ibu. Kolom pollingnya sudah muncul. Silakan dijawab untuk sarana latihan nih, Ibu ya. Jangan sampai kita hadir di ruang Zoom tapi tidak menjawab, Ibu. Karena ini nggak akan kelihatan siapa yang menjawab A, B, C, dan E, Ibu ya. Oke, di sini sudah di stop polling ya. Jadi kalau kita lihat di sini opsi jawabannya cukup beragam nih, Ibu. Kalau kita lihat ini merupakan pertanyaan yang cukup mudah ya, Ibu ya. Mungkin karena puasa juga mungkin ya, Ibu ya. Oke, kita bahas semua ya, Ibu. Nah, di sini pertanyaannya adalah kita lihat pertanyaannya terlebih dahulu. Di sini pertanyaannya adalah berapakah nilai Apgar pada bayi tersebut? Nah, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya adalah kalau yang ditanya adalah nilai Apgar, otomatis ini kata kuncinya berdasarkan hasil pemeriksaan ya, Ibu ya, yaitu badan berwarna kemerahan dan ekstremitas kebiruan, gerakan aktif, nadinya 105 kali per menit, bayi menangis kuat saat hidung disentuh, bayi menyeringai. Ini adalah kata kunci dari bagaimana kita menentukan nilai Apgar skor pada bayi tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui Ibu-Ibu bahwa eh, untuk penilaian Apgar skor, apa yang kita nilai? A itu adalah appearance ya atau warna kulit. Jadi kita lihat warna kulitnya bagaimana. Kemudian yang namanya Apgar. Kemudian huruf yang kedua adalah P. P itu adalah denyut jantung, ya Ibu ya. Nah, kemudian huruf yang ketiga itu adalah G atau grimace. Itu adalah kita menilai refleks. Nah, kemudian A atau activity kita menilai tonus ototnya. Kemudian R atau respiratory effort itu adalah kita menilai usaha bernafas dari si bayi. Ya, Ibu ya. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa badan berwarna kemerahan dan ekstremitas kebiruan. Nah, bagaimana kita cara menilai, cara memberikan poin pada kasus-kasus yang menilai yang menanyakan penilaian Apgar. Nah, di sini untuk warna kulit itu diketahui di soal badan berwarna kemerahan dan ekstremitas kebiruan. Nah, di sini kita ketahui kalau seandainya tubuhnya kemerahan, ekstremitasnya kebiruan itu kita kasih poinnya 1. Ibu-ibu ya. Nah, kalau seandainya tubuhnya kebiruan, biru pucat atau seluruhnya pucat itu kita kasih poin 0. Kalau seluruh tubuh itu kemerahan itu kita kasih poin 2. Nah, kemudian kita lanjutkan gerakan aktif katanya. Kalau gerakan aktif berarti kita melihat activity-nya atau tonus ototnya. Kalau gerakannya aktif itu kita kasih poinnya 2. Ibu-ibu ya, berarti gerakan aktif itu poinnya 2. Nah, kemudian ada nadi 105 kali per menit. Nah, kita lihat di denyut jantung.
Kalau nadinya lebih dari 100, berarti ini ya 105, berarti kita kasih poin 2. Nah, kemudian bayi menangis kuat. Bayi menangis kuat itu artinya usaha bernafasnya atau respiratory effort. Kalau dia tidak ada menangis, itu 0. Kalau dia menangis lambat, tidak teratur, cuma merintih saja, itu poinnya 1. Kalau bayi menangis kuat, itu poinnya 2. Ibu-ibu ya. Nah, kemudian saat hidung disentuh, bayi menyeringai. Ini adalah refleks ya, Ibu ya. Nah, refleks kalau tidak ada refleks sama sekali itu 0 poinnya. Kalau sedikit refleks, nah ini saat hidung disentuh, bayi menyeringai. Itu sedikit refleks. Berarti kita kasih poin 1. Nah, kalau dia refleksnya ketika hidung disentuh dia refleksnya benar-benar refleksnya baik, itu kita kasih poin 2. Nah, di sini kita jumlahkan. 1 ditambah 2 itu 3, kemudian ditambah 1 4, ditambah 2 6, kemudian ditambah 2 lagi jadi 8. Jadi Apgar skor pada kasus ini itu adalah 8, yaitu E, Ibu ya. Tadi ya, jawabannya cukup beragam Ibu ya, mulai dari opsi A sampai E. Nggak apa-apa, kita lanjutkan Ibu. Lanjut ya. Nah, ini dia tadi penjelasan terkait dengan penjumlahan Apgar skornya ya, Ibu ya. Nah, kita lanjut soal nomor 2, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu-Ibu. Oke, ini poinnya sudah muncul. Silakan dijawab Ibu-Ibu. Oke, di sini cukup ini ya, cukup cukup kompak ya Ibu ya jawabannya. Oke, kalau kita lihat di sini 77% ibu-ibu itu menjawab opsi E, ya, Ibu ya. Nah, kita lihat pertanyaannya adalah asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, asuhan apa selanjutnya akan kita lakukan? Nah, di sini dikatakan ada bayi laki-laki dilahirkan 4 jam yang lalu, dia bernafas spontan, IMD telah dilakukan ya, ini IMD telah dilakukan, bayi sudah BAK 1 kali, kemudian PB dan BB-nya sudah diketahui. Artinya kalau PB dan BB sudah diketahui, artinya pemeriksaan fisik itu juga sudah dilakukan. Kemudian di soal juga dikatakan telah diberikan suntikan vitamin K, ya Ibu ya. Nah, apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kita tahu Ibu-ibu bahwa asuhan pada bayi baru lahir normal itu ada yang pertama kita harus menjaga kehangatan bayi ya. Begitu bayinya lahir kita langsung mengeringkan bayi, mengeringkan tubuh bayi ya Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu kita klem atau potong tali pusat, kemudian langsung kita lakukan IMD. Nah, setidaknya IMD itu sebenarnya adalah setidaknya 60 menit. Nah, setelah IMD kita lakukan pemberian identitas, kemudian itu kita injeksi vitamin K, kemudian kita beri salaf mata, kemudian pemeriksaan fisik. Nah, apa langkah selanjutnya yang belum kita berikan yaitu kita belum memberikan imunisasi hepatitis B. Yang mana imunisasi hepatitis B itu kita berikan bisa 1 sampai 2 jam setelah vitamin K, atau juga ada referensi yang mengatakan 2 sampai 3 jam setelah pemberian vitamin K. Nah, jadi jawabannya benar Ibu-ibu ya. Yaitu memberikan suntikan imunisasi hepatitis B atau HB0 Ibu-ibu ya. Dan jangan lupa kita melakukan pemantauan BBL setiap 1 jam selama 6 jam pertama.
Nah, karena pada kasus ini sesuai dengan kata kuncinya itu sudah dilakukan IMD, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan fisik ya, kemudian telah diberikan vitamin K, maka asuhan yang belum diberikan itu adalah memberikan suntikan imunisasi hepatitis B atau HB0 ya, yang vitamin K-nya di kiri, di paha kiri, kemudian HB0-nya itu di paha kanan. Oke, benar sekali ya Ibu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu-Ibu. Minum. Oke, silakan dijawab Ibu-Ibu. Oke, di sini jawabannya cukup beragam ya, Ibu ya. Mulai dari opsi A sampai opsi D. Aduh, saya lupa ini, Ibu. Saya lupa menanyakan terkait dengan pendapatnya Ibu ya, tiap soalnya. Oke, mungkin ada yang mau ini dulu, ada yang mau speak up dulu menurut Ibu-Ibu jawabannya apa? Terus alasannya kenapa? Silakan Ibu-Ibu. Ada? Ada yang mau kasih pendapat dulu? Jawabannya apa? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita bahas ya, Ibu-Ibu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pertanyaannya adalah bagaimanakah konseling yang diberikan? Nah, di sini bayinya itu berusia 10 bulan, kemudian bidannya akan memberikan konseling gizi. Nah, bagaimana sih untuk bayi bayi yang 10 bulan itu sebenarnya ini terkait dengan MPASI gitu, Ibu ya. Nah, bayi 10 bulan itu makanannya bagaimana? Nah, kita lihat Ibu-Ibu ya. Jadi, untuk cara pemberian makan bayi dan balita ya atau MPASI, seperti yang kita ketahui itu untuk bayi itu ASI eksklusif ya, artinya itu memang ASI seutuhnya. Nah, kemudian untuk 6 sampai 9 bulan, 6 sampai 9 bulan itu kita memberikan bentuk makanan yang diberikan kepada bayi itu adalah ASI yang pertama, kemudian makanan utamanya adalah makanan lumat ya, atau bubur halus sih Ibu ya. Bubur atau makanan keluarga yang disaring atau di blender atau dilumatkan. Nah, itu untuk 6 sampai 9 bulan. Untuk jumlahnya bagaimana? Jumlahnya itu untuk frekuensinya 2 sampai 3 kali sehari. Porsinya 2 sampai 3 sendok makan penuh setiap kali makan, kemudian ditingkatkan sampai dengan setengah mangkok ukuran 250 ml. Kemudian makanan selingnya tuh adalah 1 sampai 2 kali sehari. Nah, untuk bayi 10 bulan itu termasuk dia rentang usia 9 sampai 12 bulan ya Ibu ya. Nah, bentuk makanannya itu ASI masih tetap diberikan. Kemudian makanan utamanya itu adalah makanan lembek ya Ibu ya, atau bubur kasar, bukan bubur lumat lagi. Nah, frekuensi makannya 3 sampai 4 kali sehari, porsinya itu mulai dari setengah sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml. Dan makanan selingnya juga 1 sampai 2 kali sehari.
Nah, kemudian untuk usia 12 sampai 24 bulan dia sudah masuk pada makanan keluarga, ya Ibu ya, dan kita berikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Nah, 24 bulan atau lebih itu makanan keluarga. Walaupun sekarang itu sudah ada rekomendasi dari WHO terkait dengan pemberian makanan pada bayi dan balita ya Ibu ya. ASI itu tetap diberikan sampai lebih dari 2 tahun ya Ibu ya, tergantung dengan kemauan anak. Nah, berdasarkan kasus ini kalau bayi usianya 10 bulan ya mohon maaf ini 10 bulan ya Ibu ya. Bayi usia 10 bulan berarti itu dia makanannya itu adalah makanan lembek 3 sampai 4 kali sehari dengan porsinya itu setengah sampai 3/4 mangkok makanan, yaitu mangkok makanan itu biasanya 250 mili. Jadi jawabannya benar itu adalah B ya Ibu ya. Tadi ada beberapa pesan yang menjawab opsi B, tapi jawabannya masih cukup beragam sekali ya Ibu ya. Nah, jadi kalau untuk 6 sampai 9 bulan itu makanan lumer, 9 sampai 12 bulan itu makanan lembek atau bubur kasar ya. Kalau 12 sampai 12 bulan ke atas itu mulai dari usia 12 bulan itu kita sudah makanan keluarga. Nah, untuk porsinya kalau 6 sampai 9 bulan itu porsinya itu 2 sampai 3 sendok makan penuh secara bertahap kita tingkatkan sampai dengan setengah mangkok dari mangkok ukuran 250 mili. Nah, untuk 9 sampai 12 bulan itu mulai dari porsinya setengah sampai 3/4 dari mangkok ukuran 250 mili. Oke. Oke, Ibu, kita lanjut di soal nomor 4, 1 menit dari sekarang. Silakan, Ibu. Oke, silakan dijawab, Ibu. Oke, di sini kita lihat itu dominannya menjawab opsi B ya, walaupun masih ada yang menjawab opsi C, D, dan E ya, Ibu ya. Nah, kita lihat Ibu. Oke, mungkin ada yang mau kasih pendapat dulu. Menurut Ibu jawabannya apa? A kah atau ada yang jawab B atau bagaimana? Silakan Ibu. Kenapa jawabannya A atau B, C, atau D dan E? Silakan Ibu. Biar kita ada komunikasi dua arah. Oke, mungkin sama puasa ya, mungkin Mbak Fitri ya. Gak apa-apa. Kita lanjut Ibu ya. Jadi pertanyaannya adalah manakah perkembangan motorik kasar ya yang tepat pada anak tersebut. Nah, anaknya ini berusia 5 bulan 18 hari. Kemudian dia melakukan kunjungan rutin ke posyandu. Hasil anamnesisnya adalah anaknya lahir ATM. Kemudian hasil pemeriksaannya pertumbuhan dan perkembangan anak normal sesuai usianya berdasarkan penilaian KPSP. Nah, jadi anaknya usianya 5 bulan 18 hari. Nah, manakah perkembangan motorik kasar yang tepat pada anak tersebut? Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata pertumbuhan dan perkembangan si anak ini normal sesuai dengan penilaian KPSP atau Visioner Pra-Screening Perkembangan. Nah,
sedikit kita harus ketahui terlebih dahulu terkait dengan KPSP ya, Ibu ya. Bahwa KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan itu kita lakukan itu setiap 3 bulan sampai dengan usia anak 2 tahun nih, Ibu ya. Setiap 3 bulan sampai dengan anak usia 2 tahun, artinya usia 3 bulan, usia 6 bulan, 9, 12, 15, 18, 21 dan 24. Itu setiap 3 bulan. Nah, kalau dari usia 2 tahun ya, 2 tahun sampai 72 bulan berarti 6 tahun nih Ibu ya. Nah, itu dilakukan setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan. Nah, eh, alat bantunya KPSP itu ada berupa bola, boneka, kubus sisi yang 2,5 cm ya, benang wol, kertas, krayon, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita highlight ya terkait dengan usia anak. Nah, di kasus kita usia bayinya adalah 5 bulan 18 hari, Ibu ya. Nah, jika anak belum mencapai usia screening, minta ibu datang pada usia screening terdekat. Apabila ada keluhan masalah tumbang, sedang usia anak belum usia screening, maka pemeriksaan dilakukan pada KPSP terdekat yang lebih mudah. Nah, untuk menentukan formulir KPSP berdasarkan tanggal lahir dan tanggal pemeriksaan ya bila usia lebih dari 16 hari, ini dia ya poin yang paling penting. Bila usia lebih dari 16 hari itu dibulatkan 1 bulan ya. Nah, bayi prematur kecil dari 35 minggu dan usia di bawah 2 tahun itu pakai usia koreksi. Nah, artinya berdasarkan poin yang keempat, bayi usianya 5 bulan 18 hari, ini kita menggunakan KPSP 6 bulan atau kita menggunakan KPSP 3 bulan nih, Ibu. Di sini Hmm. menentukan 6 bulan nih Ibu ya. Oke, menentukan formulir KPSP itu berdasarkan tanggal lahir dan tanggal pemeriksaan. Bila usianya besar dari 16 hari maka dibulatkan 1 bulan. Ibu ya. Nah, karena di sini 5 bulan 18 hari, maka kita menggunakan KPSP yang 6 bulan ya, Ibu ya. Jadi, kita menggunakan KPSP yang 6 bulan. Dan kita tahu bahwa pada KPSP itu ada jawaban ya dan tidak ya, Ibu ya. Nah, kalau skor dari penilaian KPSP kita terdapat skornya 9, jawaban ya-nya itu ada 9 sampai 10, berarti interpretasi dari KPSP kita sesuai dengan perkembangan Ibu ya. Kalau skornya iya-nya itu jawaban iya-nya itu cuma jumlahnya 7 sampai 8 berarti interpretasinya meragukan. Nah, tindakan kita adalah melakukan pemeriksaan ulang 2 minggu kemudian kalau dia interpretasinya meragukan. Kalau skornya kecil sama 6, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1, itu berarti sudah terjadi penyimpangan. Maka yang harus kita lakukan itu adalah rujukan, Ibu ya. Oke, nah berdasarkan soal ini, bayi usia 6 bulan sudah bisa melakukan apa saja. Nah, kalau kita lihat di sini, bayi untuk usia usia 6 bulan ya, 6 bulan itu perkembangan motorik kasar ya, karena yang memang ditanya motorik kasar, bayi usia 6 bulan itu sudah bisa berbalik badan nih, Ibu ya, berbalik badan dari telentang ke telungkup atau sebaliknya. Jadi benar jawabannya itu adalah opsi yang B. Nah, kemudian apalagi yang sudah bisa dilakukan oleh bayi usia 6 bulan, dia sudah bisa mempertahankan posisi kepala dengan tegak dan stabil, Ibu-Ibu ya. Jadi, eh, kita ingat Ibu-Ibu bahwa pada bayi usia 6 bulan itu sudah mulai MPASI ya Ibu-Ibu ya. Jadi bayi itu sudah bisa mempertahankan kepalanya untuk tegak dan stabil. Kemudian bayi dapat mengangkat kepala dengan kedua lengan sebagai penyangga. Kemudian bayi dapat mempertahankan leher secara kaku ketika tangan ditarik perlahan-lahan ke posisi duduk ya Ibu-Ibu ya. Nah, itulah terkait dengan perkembangan motorik kasar pada bayi usia 6 bulan. Kalau kita lihat di sini, perkembangan motorik kasar merangkak. Merangkak itu pada usia berapa Ibu-Ibu? 9 Merangkak bulan, Ibu. 9 bulan. bulan nih Ibu ya. Bulan. Merangkak 9 bulan. Oke. Kalau berarti ini jawabannya salah ya Ibu ya. Berbalik badan telungkup itu 6 bulan. Benar. Duduk sendiri. Duduk sendiri secara mandiri. Di usia berapa Ibu-Ibu? 8 bulan. 7 Oke. bulan 8, Ibu. 9 bulan nih Ibu ya. Kalau kita masukkan ke KPSP-nya itu KPSP 9 bulan. Oke, 8 mungkin ada yang bayinya 8 bulan udah bisa duduk sendiri mungkin ya Ibu ya. Oke, kemudian mengangkat kepala 45 derajat.
termasuk KPSP di usia berapa Ibu-Ibu? 3. 3 bulan, Ibu. 3 bulan nih Bu ya. 6. Nah, kemudian oke benar sekali menggerakkan lengan tungkai dengan lengan dan tungkai dengan mudah. Ini termasuk juga KPSP usia 3 bulan nih 3, Ibu 6. ya. Oke, kita lanjut Ibu-Ibu ya. Kita lanjut soal nomor 5. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan Ibu. Oke, silakan dijawab Ibu-Ibu. Oke, di sini jawaban yang terbanyak itu adalah E, B, dan disusul oleh A ya Ibu-Ibu ya. Oke, ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Silakan Ibu-Ibu. Apakah pemeriksaan yang tepat Ibu-Ibu? Pertanyaannya adalah apakah jenis pemeriksaan yang tepat untuk anak tersebut? Izin, Ibu. Oke, silakan Ibu. Oke, silakan dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Dewita, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, silakan Ibu Dewita. Saya Dewita dari Universitas Pordekok, Ibu. Oke, Kalau siap. saya di sini memilih opsi C, Ibu, yaitu Oke. tes daya lihat. Karena di sini kita lihat anak udah berusia 50 bulan, berarti udah 4 tahun 2 bulan ya, Bu ya. Jadi di sini anak sangat hiperaktif sehingga sering mengalami kecelakaan di rumah seperti jatuh dan menabrak tembok. Karena menabrak tembok ini saya rasa dia ini mungkin penglihatannya itu maksudnya Ibu. Jadi apakah salah saya juga nggak pasti. Tapi yang penting sebetulnya kita harus tes daya lihatnya gitu menurut saya, Bu. Terima kasih, Ibu. Oke, oke kita bahas ya Ibu ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah jenis pemeriksaan yang tepat untuk anak tersebut? Nah, kita tahu Ibu, di soal itu sudah disajikan data yaitu terkait usianya. Usianya itu adalah 50 bulan ya Ibu ya. Dan di sini kata kunci yang penting lagi adalah keluhan anaknya itu adalah keluhannya anak sangat hiperaktif sehingga sering mengalami kecelakaan di rumah. Jadi yang menyebabkan anak itu kecelakaan itu adalah karena anaknya itu sangat hiperaktif ya Ibu ya. Anaknya sangat hiperaktif sehingga sering mengalami kecelakaan di rumah seperti jatuh dan menabrak tembok. Nah, apakah jenis pemeriksaan yang tepat pada anak tersebut? Nah, di sini kita tahu ya Ibu, Ibu ya. ada beberapa Oke. pemeriksaan ya Bu Dewita ya, benar sekali. Oke, berarti, Ada Ibu. beberapa Iya, benar sekali. GPPH ya, Bu Dewita ya. Nah, ada beberapa pemeriksaan yang harus kita ketahui ya, Ibu ya. Harus kita ketahui
terkait dengan deteksi dini, deteksi pertumbuhan dan perkembangan ya, Ibu ya. Nah, ada KMPE namanya, kuesioner masalah perilaku emosional. Nah, itu dilakukan pada usia 36 sampai 72 bulan. Nah, indikasinya apa? Indikasinya kalau anak mengalami masalah perilaku emosional ya, Ibu ya. Kemudian ada MCHAT atau Modified Checklist for Toddlers. Nah, itu adalah checklist autis anak prasekolah yang dilakukan pada usia 18 sampai 36 bulan untuk mendeteksi adanya autisme pada anak dengan gejalanya apa? Gejalanya jika anak mengalami keterlambatan bicara, kemudian ada gangguan komunikasi atau interaksi sosial, kemudian ada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Maka kita sarankan untuk melakukan MCHAT, Ibu ya. Nah, kemudian GPPH yaitu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ya, yang dilakukan pada usia 36 sampai 72 bulan ya, dan ini masuk pada rentang di soal kita itu usia anaknya 50 bulan. Nah, indikasinya adalah untuk mendeteksi adanya gangguan pemusatan perhatian pada anak dengan gejala kalau anaknya itu tidak bisa duduk tenang, dia selalu bergerak tanpa tujuan, artinya dia hiperaktif ya Ibu ya, dan dia mengalami perubahan mood yang sangat mendadak sekali. Nah, itu kita harus lakukan pemeriksaan dengan alat itu yang namanya yang dinamakan dengan GPPH. Nah, ini adalah jenis deteksi tumbuh kembang ya yang harus dilakukan nih Ibu ya. Nah, untuk KPSP seperti yang dikatakan tadi itu ada ada usia 3 sampai 72 bulan ya. Kalau KMPE usia 36 sampai 72 bulan, MCHAT itu usia 18 sampai 36 bulan, GPPH usia 36 sampai 72 bulan. Nah, ini mungkin bisa menjadi apa ya, menjadi pengingat bagi ibu-ibu untuk mempersiapkan UKOM-nya ibu-ibu ya, dengan tabel-tabel seperti ini. Jadi akan lebih gampang untuk ibu-ibu mengingat, oh KPSP itu setiap 3 bulan sampai usia 24 bulan atau sampai usia 2 tahun, dan setiap 6 bulan sampai usia 6 tahun Ibu ya, dari 2 tahun sampai 6 tahun. Nah, jadi jawaban yang benar itu benar Ibu-ibu yang menjawab opsi E ya Ibu ya. Oke, kita lanjut Ibu-ibu. Kita lanjut soal nomor 6, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu-ibu. Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Oke, kalau kita lihat di sini itu opsi jawabannya cukup beragam ya, tapi dominan di A dan D ya Ibu ya. Nah, ada yang mau berpendapat terlebih dahulu Ibu? Silakan. Saya ya Bu, Oke, Ninik Hermiati silakan Bu Ibu. dari Ibu UIP. Nining. Mau Oke. menjawab dari pertanyaan rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Ini kami lihat perempuan, anak itu umur 2 tahun, batuk sudah 1 bulan, tidak sertai demam tapi berdahak ya. Menurut saya kemungkinan besar ini adalah TBC. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan. Menurut saya jawabannya option B, Bu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Nini. Nah, di sini kita bisa lihat Ibu-ibu. Terima kasih Bu Nini. Nah, pertanyaannya adalah rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut, ya Ibu-ibu ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah umurnya si balita ini umurnya 2 tahun. Kemudian dibawa ke puskesmas itu keluhannya adalah batuk sejak 1 bulan yang lalu ya Ibu-ibu ya. Jadi sudah 1 bulan batuknya. Nah, di sini batuknya tidak disertai pilek ya. Kemudian tapi yang menjadi kata kunci utama itu adalah pernafasannya 34 kali per menit, Ibu ya. Nah, jadi Ibu kita ketika kita menemukan kasus ada keluhan batuk yang sudah cukup lama, maka kita harus lihat terlebih dahulu itu adalah kita tanyakan, kita lihat nafasnya, Ibu ya. Kita lihat nafasnya dalam 1 menit. Apakah anak ini dia mengalami sesak atau tidak. Kalau anaknya mengalami sesak, berarti itu kalau kapan dikatakan anak mengalami sesak? Kalau dia usia 2 bulan sampai 12 bulan itu jika nafasnya itu lebih dari 50 kali per menit. Nah, kalau usianya 12 bulan sampai 5 tahun itu nafas sesak atau nafas cepat itu jika nafasnya adalah 40 kali atau lebih per menit. Nah, berdasarkan di sini berdasarkan data-data yang ada pada soal itu anak itu termasuk batuk bukan pneumonia, Ibu ya, karena dia tidak ada sesak nafas atau tidak ada nafas cepat, sehingga diagnosa kita adalah batuk bukan pneumonia. Nah, karena batuknya itu sudah diderita selama 1 bulan, maka jawaban yang tepat adalah kalau kita baca di sini jika apabila batuknya itu lebih dari 14 hari, maka kita lakukan rujukan. Karena seperti yang dikatakan Bu Nini tadi, kita curiganya adalah TB ya Bu Nini ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah lakukan rujukan nih Ibu ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau seandainya dia masih kurang dari 14 hari, baru kita berikan pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Tapi kalau dia sudah lebih dari 14 hari, maka kita harus lakukan rujukan nih Ibu ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Oke, benar sekali ya Bu Nini ya. Oke, eh, kita lanjut Ibu ya. Kita lanjut. Nah, kalau dia nafasnya cepat berarti kita diagnosanya itu adalah pneumonia, Ibu ya. Kalau dia ada tarikan dinding dada dan saturasi oksigennya itu kecil dari 90% berarti dia pneumonia berat. Nah, karena ini diagnosanya adalah batuk bukan pneumonia, Ibu ya, karena nafasnya tidak cepat. Nah, oke Ibu, kita lanjut soal nomor 7, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu. Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Oke, di sini cukup kompak ya, Ibu ya. Kalau kita lihat di sini 65% itu menjawab opsi D, Ibu ya. Ada yang mau kasih pendapat dulu, Ibu? Silakan.
atau sudah sepakat mungkin ya Ibu ya. Oke, kita bahas. Pertanyaannya adalah apakah konseling yang tepat pada kasus tersebut? Nah, di sini dikatakan bahwa seorang perempuan usia 16 tahun itu datang dengan keluhannya itu nyeri dan kram pada perut. Ternyata dia sedang haid hari kedua. Eh, Menarnya itu sudah 1 tahun yang lalu, berarti dia sudah haid 1 tahun ya Ibu ya. Haid pertamanya itu 1 tahun yang lalu, siklus dan banyak haidnya itu normal. Nah, berarti ini adalah diagnosanya adalah ini ya, dysmenorrhea ya Ibu ya. Nah, apakah konseling yang tepat pada kasus tersebut? Nah, konseling yang tepat ketika kita menemukan pasien dengan keluhan nyeri dan kram pada perut pada saat haid, ya tentu kita melakukan konselingnya itu manajemen non farmakologi ya Ibu ya, manajemen non farmakologi bagaimana cara mengatasi nyeri ketika haid. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kompres hangat ya Ibu ya. Nah, terkait dengan opsi jawabannya, kalau nutrisi itu bukan konseling yang tepat untuk kasus ini karena dia harus sesuai dengan keluhan yang ada. Kemudian pola aktivitas ini juga masih kurang tepat ya Ibu ya. Kurangi depresi ini juga kurang tepat. Pemeriksaan lanjutan ini juga tidak tepat ya Ibu ya. Ini adalah masih dalam batas normal, siklus dan banyak darah haidnya itu juga normal, namun dia memang ada keluhan nyeri dan kram pada saat haid. Maka jawaban yang tepat itu adalah kita melakukan kompres hangat untuk manajemen nyeri dari si pasien ini, sehingga kita harapkan intensitas nyerinya akan berkurang ya Ibu ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu. Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Wah, ini kompak sekali nih Ibu. Kompak ya? Oh, mohon maaf sebentar. Oke, kalau di sini saya sangat senang sekali ini kompak sekali jawabannya itu adalah analisis sperma suami Ibu ya. Nah kita bahas Ibu ya, atau ada yang mau kasih pendapat dulu silakan Ibu biar lebih ingat nanti pada saat ujian UPOM silakan. Tidak ada? Oke, kita lanjut bahas Ibu ya. Pertanyaannya adalah apakah intervensi lanjutan sesuai dengan kasus tersebut? Nah, di sini dikatakan seorang perempuan ya, dia datang bersama dengan suaminya dengan keluhan dia ingin berkonsultasi agar hamil ya. Ternyata dia sudah menikah 1 tahun yang lalu. Dan aktif melakukan hubungan seksual. Kalau sudah menikah 1 tahun yang lalu, aktif melakukan hubungan seksual, tidak ber-KB, belum hamil, berarti jatuhlah diagnosa kita infertilitas primer ya, karena ini memang belum mempunyai anak. Nah, kemudian hasil pemeriksaannya itu KU-nya baik, kemudian KU-nya baik ya, tanda-tanda vital itu dalam batas normal. Pemeriksaan USG tidak ditemukan masalah pada reproduksi perempuan. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan USG itu tidak ditemukan masalah pada reproduksi perempuan. Nah, apakah intervensi lanjutan sesuai dengan kasus tersebut? Nah, kita sama-sama mengetahui ya Ibu ya bahwa ada 3 tahapan pemeriksaan pada kasus infertilitas. Ada tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan ketiga, Ibu ya. Nah, pada tahapan pertama itu
adalah pemeriksaan riwayat infertilitas ya, berdasarkan hasil anamnesis ya, kemudian pemeriksaan fisik, penilaian ovulasi melalui USG transvaginal, kemudian uji pasca senggama, yaitu untuk menilai kualitas sperma dan getah serviks. Nah, ternyata si perempuan itu sudah dikatakan pemeriksaan USG itu tidak ditemukan masalah pada reproduksi perempuan. Otomatis yang belum dilakukan adalah untuk analisis sperma ya, analisis kualitas sperma. Maka jawaban yang tepat itu adalah opsi A. Karena pada tahapan pertama itu harus dilakukan pemeriksaan terkait dengan reproduksi si perempuan yang meliputi USG transvaginal, kemudian untuk melihat penilaian dari ovulasinya, kemudian juga harus dilakukan penilaian terkait dengan kualitas sperma. Jadi jawabannya itu adalah A. Nah, pada tahapan kedua atau pada fase kedua baru dilakukan HSG untuk menilai potensi tuba. Kemudian selanjutnya itu melakukan pemeriksaan laparoskopi untuk menilai fungsi dari tuba falopii ya Ibu ya. Jadi benar jawabannya adalah analisis sperma pada analisis sperma suami ya Ibu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu. Oke, silakan dijawab Ibu-Ibu. Oke. Oke, apakah sudah di stop share atau belum ya? Saya klik tadi soalnya. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini itu jawabannya cukup beragam di opsi A, B, dan E ya. Namun dominannya di opsi E, Ibu ya. Nah, ada yang mau berpendapat dulu, Ibu? Silakan. Nggak ada? Oke, kita bahas ya, Ibu ya. Nah, di sini kita tanya pertanyaannya itu adalah apakah jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan pada kasus tersebut. Nah, di sini dikatakan seorang perempuan usia 36 tahun, G2 ya, G2P1, kemudian dia hamil 20 minggu. Ya, kata kuncinya dia hamil 20 minggu, kemudian dia memiliki riwayat kematian anak dengan diagnosis hidrops fetalis. Ya, kemudian dari hasil anamnesis dia usia kehamilan 20 minggu, dia juga si ibu juga merasakan gerakan janinnya berkurang. Nah, TTV-nya ini cukup normal ya, kecuali tensinya 130/90, TFU-nya itu 24 cm, DJJ-nya itu 142 kali per menit. Namun pada hasil pemeriksaan itu janin sulit teraba. Nah, kemudian bidan lalu berkonsultasi dengan dokter SPOG untuk melakukan screening tambahan. Nah, kira-kira apakah jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan pada kasus tersebut? Nah, untuk kasus hidrops fetalis, Ibu ya. Jadi hidrops fetalis itu adalah penumpukan cairan yang tidak normal di dalam tubuh janin, Ibu ya. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan kematian saat lahir atau terlahir dengan bengkak di seluruh tubuh.
Nah, pada hidrops fetalis itu ditandai dengan pembengkakan pada dua atau lebih organ dalam, misalnya bengkak pada jantung atau paru-paru. Nah, apa sih gejalanya? Gejala dari hidrops fetalis itu adalah polihidramnion nih, Ibu. Jadi, kenapa pada kasus hidrops fetalis itu janinnya sulit teraba ya karena dia polihidramnion, karena volume air ketubannya itu sudah terlalu banyak sehingga janin sulit teraba. Dan juga ibunya juga merasakan janinnya itu gerakannya berkurang karena polihidramnion tadi. Kemudian penebalan abnormal pada plasenta, kemudian pembesaran organ janin ya, seperti yang dikatakan tadi ada pembengkakan pada dua atau lebih dari organ dalam. Nah, bagaimana kita untuk menegakkan diagnosa dari hidrops fetalis ini? Nah, di sini kita highlight dulu ini usia kehamilannya adalah 20 minggu ya, Ibu ya. Nah, diagnosis hidrops fetalis itu ditegakkan dengan yang pertama tentu dengan anamnesis ya, Ibu ya. Melalui gejalanya, kemudian keluhan yang dirasakan ibu, kemudian dari hasil pemeriksaan kita. Nah, kemudian ada USG kandungan yaitu untuk mengetahui penyebab gerakan janin berkurang. Ternyata berdasarkan hasil USG itu dapat diketahui ternyata dia polihidramnion ya, Ibu ya. Nah, kemudian yang dilakukan lagi adalah amniosentesis ya untuk mendeteksi kelainan kromosom atau ketidakcocokan resus antara ibu dan janin. Yang ini merupakan salah satu penyebab dari hidrops fetalis. Nah, apa itu amniosentesis? Amniosentesis itu adalah prosedur yang dilakukan saat kehamilan untuk memeriksa sampel air ketuban ya, yang berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan pada janin. Nah, amniosentesis ini bisa direkomendasikan pada ibu hamil usianya 15 sampai 20 minggu. Kemudian yang keempat itu adalah ekokardiografi ya. Ekokardiografi itu adalah untuk memeriksa kelainan pada struktur janin. Nah, berdasarkan opsi jawaban yang ada ya, itu jadi jawabannya yang benar itu adalah C. Nah, sebenarnya ini juga bisa dilihat dengan chorionic villus sampling ya, Ibu ya. Namun ini hanya bisa dilakukan di awal kehamilan yaitu pada usia kehamilan 10 sampai 12 minggu. Karena di soal kita itu adalah usia kehamilan 20 minggu, maka yang tepat itu adalah amniosintesis ya, Ibu ya. Nah, untuk kardiotokografi itu adalah alat untuk memantau DJJ, Ibu ya, CTG, Ibu ya. CTG itu alat untuk memantau DJJ dan kontraksi rahim. Nah, kemudian ada NST atau fetal non-stress test itu ada alat untuk memantau denyut jantung bayi saat dalam keadaan istirahat dan bergerak. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah C, Ibu ya, amniosintesis. Nah, kalau seandainya pada soal itu jawabannya itu adalah pada soal itu usia kehamilannya itu adalah di awal-awal kehamilan atau di TM1, terutama pada usia 10 sampai 12 minggu, maka jawaban yang tepat itu adalah A, yaitu chorionic villus sampling ya, Ibu ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 10, 1 menit dari sekarang. Sebentar. Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Oke.
Di sini jawabannya dominan di opsi D ya Ibu ya. Nah, di sini cukup kompak itu 64% di opsi D, tapi masih ada beberapa yang menjawab opsi A, B, dan E ya Ibu ya. Nah, oke Ibu, silakan ada yang mau berpendapat, silakan Ibu. Ada? Kalau tidak ada kita bahas ya, Ibu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah nama tanda objektif kehamilan berdasarkan hasil pemeriksaan genitalia pada kasus tersebut? Nah, hasil pemeriksaan genitalianya. Jadi kita langsung pada lihat hasil pemeriksaan genitalianya ya. Diperoleh hasil vagina tampak kebiruan ya, Ibu ya. Dan di sini juga planetesnya positif. Nah, vagina tampak kebiruan itu termasuk tanda apa ya, Ibu ya? Nah, di sini Ibu kita tahu bahwa tanda objektif kehamilan itu ada beberapa tanda objektif kehamilan ya. Kalau ditanya tanda objektif kehamilan itu tanda pasti hamil, tanda mungkin hamil, atau eh, tanda subjektif hamil, atau tanda subjektif, atau tanda mungkin, atau tanda tidak pasti, atau tanda pasti, Ibu-Ibu. Tanda mungkin hamil. Tanda mungkin nih, Ibu ya, benar sekali, Bu. Jadi kalau tanda objektif kehamilan ini adalah termasuk tanda mungkin hamil, Ibu ya. Nah, apa saja tanda mungkin hamil atau tanda objektif kehamilan? Itu ada tanda Piskacek. Tanda Piskacek itu adalah pertumbuhan uterusnya tidak rata karena uterusnya itu lebih cepat tumbuh pada daerah implantasinya. Kemudian ada Braxton Hicks ya, atau yang kita kenal dengan kontraksi palsu, Ibu ya. Kemudian ada tanda Hegar. Nah, tanda Hegar itu adalah isthmus rahimnya menjadi hipertrofi dan bertambah panjang sehingga kalau kita raba itu dia terasa lunak. Nah, jika kita letakkan dua jari di fornix posterior dan tangan satunya pada dinding perut di atas sintesis itu isthmus uterinya itu tidak teraba seolah-olah korpus uteri dan cervix itu dia terpisah ya. Kalau kita bayangkan ya korpus uteri sama cervix itu dia ketika diraba dengan dua jari dalam fornix posterior dan tangan satu jari. Nah, ini ibu-ibu ya seperti ini. Nah, seolah-olah itu antara korpus dan cervix itu adalah terpisah. Nah, kemudian ada lagi tanda Goodell. Tanda Goodell itu adalah cervix yang bertambah vaskularisasinya sehingga dia menjadi lunak atau soft ya. Nah, tanda Chadwick. Kalau tanda Chadwick ini berhubungan dengan warna yang kebiru-biruan nih, Ibu. Jadi kalau ada di soal itu warnanya livid atau kebiruan, tanda apakah ini? Ini termasuk adalah tanda Chadwick ya, Ibu ya. Nah, kemudian striae gravidarum. Nah, striae itu adalah pembesaran rahim yang meregang ya, menyebabkan robeknya serabut elastik di bawah kulit ya. Itu disebut dengan striae gravidarum yang seperti cacing-cacing di ya garis-garis yang seperti cacing-cacing kecil ya, Ibu ya, pada abdomennya si ibu. Nah, kalau pada primigravida itu disebut dengan stria livida, kalau pada multi itu disebut dengan stria albicans. Nah, kemudian ada linear garis ya, Ibu ya, garis dari simfisis ke pusat Ibu ya. Kulit perut pada linea alba itu bertambah pigmentasinya sehingga disebut dengan linea nigra karena dia lebih menghitam. Kemudian ada brown von Wart itu adalah asimetris karena implantasi plasenta yang meluas ke bawah. Nah, kemudian ada balotemen Ibu ya, adanya benturan pasif ya, adanya benturan pasif ketika kita melakukan pemeriksaan. Nah, tanda objektif kehamilan lainnya apa? Uterus membesar, teraba kerangka janin pada usia kehamilan 16 minggu, kemudian pembesaran abdomen, perubahan pigmentasi kulit ya, pengeluaran kolostrum. Nah, tanda objektif kehamilan yang ada pada soal itu adalah vagina tampak kebiruan. Jadi jawabannya adalah benar yaitu opsi D ya Ibu ya, tanda Chadwick. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk tanda Piskacek ini perbedaannya Ibu ya. Kalau tanda Piskacek itu pertumbuhan uterusnya tidak rata karena memang dia lebih banyak tumbuh di daerah implantasi. Kalau tanda Branfe von Wart itu adalah asimetris ya, implantasi plasentanya yang meluas ke bawah. Ibu ya. Nah, kemudian ini dia tanda Hegar yang kita jelaskan tadi ya Ibu. Oke, Ibu-ibu kita lanjut di soal nomor 11. Ini kita lanjut atau break dulu, Ibu-ibu? Mbak Fitri. Break dulu atau lanjut ini Mbak Fitri? Lanjut, Ibu. Lanjut aja ya. Oke, Biasanya kita sampai 10 saja, Bunda. Nah, biasanya sampai 10 benar Ibu. Biasanya cuma sampai 10, tapi karena ini adalah all in one soal, kita menyajikan 20 soal Ibu-ibu. Gimana Ibu-ibu? Masih semangat nggak nih?
Lanjut dulu. Oke, lanjut ya. 1 menit dari sekarang, silakan Ibu-Ibu. Karena mau persiapan bukaan ya, Bu ya. Oke, Mbak Fitri. Pollingnya gimana, Mbak Fitri? Baik Ibu, sebentar Ibu. Sinyalnya kurang bagus Ibu di sini. Mohon maaf Ibu. Oke, silakan Ibu. Dijawab melalui polling. Oke, kita lihat di sini itu jawabannya cukup beragam ya, Ibu ya. Ada yang mau kasih pendapat Ibu sebelum kita bahas, silakan. Nggak ada, kita bahas ya Ibu ya. Hormon apakah yang mengalami kenaikan pada kasus tersebut? Nah, di sini dikatakan bahwa ibunya itu mengalami keluhan mual muntah setiap pagi hari. Kemudian mual muntah itu dirasakan sejak 1 minggu yang lalu. Dia ternyata ibunya terlambat haid 3 minggu. Artinya, dan ini pemeriksaan penunjangnya HCG urinnya positif ya Ibu ya. Artinya ini ibunya dalam TM1 ya Bu ya. Karena ini masih terlambat haid 3 minggu yang lalu. Dan ibunya juga mengalami mual muntah. Nah, hormon apakah yang mengalami kenaikan pada kasus tersebut? Jadi, Ibu pada fisiologi hormon saat kehamilan nih, Ibu ya. Jadi ada beberapa hormon yang mengalami peningkatan nih, Ibu ya. Jadi yang pertama itu itu adalah hormon HCG ya. Hormon HCG itu dia mengalami peningkatan mulai dari awal kehamilan sampai usia kehamilan sekitar 12 sampai 16 minggu. Kemudian hormon tersebut dia akan mengalami penurunan, Ibu ya. Nah, kemudian ada hormon estrogen. Ibu-ibu bisa lihat hormon estrogen itu adalah garis yang warna orange ya, Ibu ya. Nah, hormon estrogen itu dia mengalami peningkatan mulai dari awal kehamilan sampai kehamilan sampai persalinan, Ibu-ibu ya, untuk hormon estrogen. Nah, sementara hormon progesteron, Ibu-ibu bisa perhatikan garis putus-putus, Ibu-ibu, garis putus-putus yang ada di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa hormon progesteron itu dia meningkat mulai dari awal kehamilan sampai kehamilan cukup bulan, Ibu. Nah, setelah kehamilan cukup bulan, hormon progesteron itu akan mengalami penurunan, Ibu ya. Nah, kemudian
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa beta HCG itu dia akan mengalami peningkatan, puncaknya itu di minggu ke-8, kemudian pada minggu ke-16 dia akan turun kembali. Nah, progesteron juga seperti itu, dia mengalami kenaikan dari awal kehamilan sampai kehamilan cukup bulan. Estrogen dari awal kehamilan sampai kehamilan sampai persalinan. Kemudian HPL itu dia dihasilkan oleh plasenta, ibu-ibu mulai mengalami peningkatan itu mulai dari awal kehamilan sampai kehamilan cukup bulan juga. Nah, untuk CRH itu hormon yang mengalami peningkatan pada trimester 3, Ibu-ibu ya, yang berfungsi untuk maturasi dari paru-paru fetus, dan dia juga untuk produksi surfaktan, Ibu-ibu ya, yang tujuannya itu adalah juga untuk maturasi dari paru-paru ya, Ibu ya. Nah, kemudian untuk FSH dan LH ya, Ibu ya. FSH seperti yang kita tahu, FSH itu adalah follicle stimulating hormone ya, Ibu ya. FSH dan LH itu akan mengalami peningkatan ketika dia ovulasi, Ibu. Dan kita tahu bahwa pada kehamilan itu tidak ada ovulasi, sehingga FSH dan LH itu mengalami penurunan ya. Kadar hormon FSH dan LH itu sangat rendah pada kehamilan. Nah, jadi kalau kita lihat opsinya, Ibu, hormon apa yang mengalami kenaikan? Yang ditanya di sini adalah hormon yang mengalami kenaikan. Beta HCG benar, dia mengalami kenaikan pada saat TM1. CRH tidak mengalami kenaikan di TM1 ya, Ibu ya, karena CRH itu dia mengalami kenaikan di TM3. Kemudian opsi B, beta HCG benar mengalami kenaikan di TM1, progesteron itu benar mengalami kenaikan di TM1. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Kemudian kita lihat lagi opsi C, progesteron benar dia mengalami kenaikan, LH itu kadarnya sangat rendah sekali ya Ibu ya di kehamilan. Prostaglandin. Nah, prostaglandin ini hormon yang berfungsi untuk apa Ibu? Prostaglandin. Prostaglandin itu adalah mengalami kenaikan pada akhir Kontraksi keras. persalinan, Ibu ya. Iya, prostaglandin itu adalah dibutuhkan pada saat persalinan. Prostaglandin itu fungsinya adalah untuk pembukaan serviks, Ibu ya. Jadi kalau di persalinan itu ada namanya hormon oksitosin ya. Hormon oksitosin itu adalah fungsinya untuk kontraksi dari otot uterus, Ibu ya. Nah, hormon oksitosin itu akan memicu pembentukan dari prostaglandin. Prostaglandin itu fungsinya dua, untuk kontraksi dan juga untuk pembukaan serviks. Jadi salah ya, prostaglandin tidak mengalami kenaikan pada TM1 kehamilan. Beta HCG ini benar, beta HCG ini benar, FSH ini salah. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi B ya Ibu ya, beta HCG dan progesteron ya Ibu ya. Jadi untuk terkait dengan hormon semasa kehamilan ataupun persalinan, Ibu-ibu cukup pahami dua slide ini. Jadi ketika slide ini dipahami itu insya Allah bisa menjawab hormon kehamilan ya, terutama nanti hormon persalinan juga akan kita bahas Ibu ya. Oke, kita lanjut Ibu-ibu soal nomor 12, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu-ibu. Oke, Ibu-ibu.
Oke, kita lihat ini jawabannya dominan di opsi E ya, Ibu ya. Oke, ada yang mau berpendapat terlebih dahulu, Ibu, sebelum kita bahas? Tidak ada, ya kita bahas lagi langsung ya, Ibu ya. Nah, di sini dikatakan pertanyaannya adalah apakah tindakan yang harus dilakukan bidan ya, Ibu ya. Nah, di sini itu ibunya telah melahirkan anak keduanya secara spontan di BPM pada pukul 22.40. Kemudian oksitosin itu sudah diberikan. Nah, namun 15 setelah 15 menit itu belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta, Ibu-ibu ya. Kemudian diberikan oksitosin yang kedua ya. Nah, pada pukul 23.10 itu plasenta belum lahir. Dan yang menjadi kata kunci penting di sini adalah tidak ada perdarahan ya. Jadi setelah 30 menit bayi lahir itu plasenta belum lahir, suntik oksitosin kedua telah diberikan dan tidak ada perdarahan. Nah, apa tindakan yang harus dilakukan bidan? Nah, ini dia yang harus kita perhatikan nih, Ibu ya. Ketika tegak diagnosis kita adalah retensio plasenta, yaitu plasenta belum lahir setelah 30 menit sejak bayi lahir, maka hal pertama yang harus kita lihat di soal itu adalah apakah ada perdarahan atau tidak. Kalau ada perdarahan, maka kita lakukan manual plasenta. Kalau tidak ada perdarahan, maka kita lakukan rujuk ke rumah sakit ya, Ibu ya. Jadi jawabannya benar itu adalah opsi E, yaitu rujuk ke rumah sakit. Karena pada soal kita itu dikatakan tidak ada perdarahan, gitu Ibu ya. Kalau seandainya tidak ada perdarahan, artinya memang bagian dari plasenta itu belum ada yang terlepas. Kita curiganya adalah plasenta ini akreta atau inkreta, ya Ibu ya. Kalau seandainya ada perdarahan, berarti mungkin kita curiga ini adalah plasenta adhesiva yang memang ini adalah kegagalan dari separasi plasenta, Ibu ya. Jadi kalau seandainya tidak ada perdarahan, maka kita lakukan rujukan, Ibu ya. Nah, di sini dapat kita baca, Ibu, jika plasenta belum lahir setelah 30 menit sejak bayi lahir, maka kita harus lakukan konseling kepada suami ataupun keluarga bahwa mungkin ibunya perlu dirujuk ya. Nah, jika plasenta belum lahir dan mendadak terjadi perdarahan, maka kita segera lakukan manual plasenta, Ibu ya. Oke, Ibu. Nah, ini lagi jika setelah manual plasenta ternyata masih ada perdarahan, maka kita lakukan step by step sesuai dengan atonia uteri, ya Ibu ya, langkah dari atonia uteri. Berarti ini kontraksi uterusnya tidak bagus sehingga dia terjadi perdarahan, Ibu ya. Oke, Ibu, kita lanjut di soal nomor 13, 1 menit dari sekarang. Silakan, Ibu. Oke, silakan dijawab, Ibu. Oke, di sini jawabannya beragam antara B dan C, Ibu ya. Nah, ada yang mau berpendapat dulu, Ibu, silakan sebelum kita bahas. Tidak ada, kita lanjut bahas ya, Ibu ya. Nah, di sini berada pada HOT berapa kan kepala janin pada kasus tersebut. Nah, kalau seandainya pertanyaannya berada pada HOT berapa, otomatis kita lihat langsung penurunan kepalanya, Ibu ya. Penurunan kepala 2/5. Nah, 2/5 kira-kira di HOT berapa?
Nah, kita bahas Ibu-Ibu ya bahwa sebelum kita lihat apakah 2/5 itu di hot berapa, station 0 itu di hot berapa, kita harus tahu terlebih dahulu, ingat-ingat lagi hot 1 itu di mana batasannya. Jadi hot 1 itu adalah sama dengan PAP ya Ibu-Ibu ya. Kalau Ibu-Ibu masih ingat pelajaran biologi reproduksi atau anatomi panggul ya, khususnya anatomi panggul, hot 1 itu adalah mulai sejajar dengan PAP. Yaitu PAP itu yang mana? Promontorium, sayap sakrum, linea innominata, ramus superior pubis, dan pinggir atas simfisis. Nah, kemudian hot 2 itu sejajar dengan hot 1, tetapi melalui pinggir bawah simfisis, ya Ibu ya. Nah, kemudian hot 3 itu sejajar dengan hot 1 melalui spina ischiadica. Kemudian hot 4 sejajar hot 1 melalui ujung koksikis. Nah, kalau 2/5 itu dia di mana? Kalau 2/5 dia ternyata di hot 3 ya Ibu ya. Kalau 5/5 itu kepalanya di atas PAP masih bisa digerakkan, mudah digerakkan. 4/5 itu di hot 1, hot 2 ya, sulit digerakkan, digerakkan bagian terbesar kepala belum masuk panggul ya. Artinya kepala ini sudah mulai sedikit masuk PAP. Kepala ini ketika kita pemeriksaan itu sudah mulai sulit digerakkan, tapi bagian terbesar kepala itu belum masuk panggul. Kemudian 3/5. 3/5 itu adalah di hot 2, hot 3, ya Ibu ya. Bagian terbesar kepala itu masih belum masuk panggul. Kemudian untuk hot 2/5 itu adalah di hot 3 ya. Bagian terbesar kepala itu sudah masuk panggul. Ini berarti dia sudah sampai pada spina ischiadica. Nah, kemudian untuk 1/5 itu hot 3, hot 4, kepala itu sudah di dasar panggul, dan 0/5 itu kepala sudah nampak di perineum, ya Ibu ya. Nah, untuk penurunan kepala, ada lagi istilah di soal, kadang-kadang yang ditanya di soal itu adalah berada pada station berapa, atau misalnya yang diketahui di soal, kalau di sini kan di soal itu diketahui penurunan kepala 2/5. Ya, nah ada kalanya yang diketahui di soal adalah stationnya. Kepala berada pada station +1 katanya. Berada pada hot berapakah kepala janin? Nah, jadi ada kalanya seperti itu soal yang muncul di UKOM, dan itu memang pernah ada di soal UKOM ya Ibu ya. Pada waktu di soal UKOM tersebut diketahui bahwa kepala berada pada station 0. Bagian terbawah janin itu berada pada station 0. Nah, pada hot berapa dia? Nah, jadi kalau untuk istilah station, Ibu-Ibu ya, untuk istilah station ada istilahnya zero station atau station 0. Jadi patokannya adalah pada station 0, Ibu-Ibu ya. Nah, zero station atau station 0 itu adalah hot 3, Ibu-Ibu. Puncak kepala itu telah mengalami penurunan atau descensus setinggi spina ischiadica. Nah, station itu diukur dengan sentimeter, Ibu-Ibu, dalam sentimeter. Jadi kalau station 0 itu adalah berada pada hot 3. Saya ulangi ya Ibu ya. Jadi kalau pada station 0 itu adalah berada pada hot 3, yaitu puncak kepala itu telah mengalami penurunan pada setinggi spina ischiadica. Ya, kita ingat bahwa hot 3 itu adalah melalui spina ischiadica. Nah, station itu diukurnya dalam sentimeter. Ada dia -1, -2, -3. Ada +1, +2, +3 sampai +5, Ibu-Ibu ya. Nah, posisi kalau pada posisi -5 itu menunjukkan kepala itu masih mengapung. Kalau pada posisi +5 itu menunjukkan kepala itu sudah berada di dasar panggul atau di orifisium vagina. Nah, kalau dia -5 artinya kepala itu 5 cm di atas spina ischiadica, seperti itu Ibu. Kalau dia +5, 5 cm di bawah spina ischiadica. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ibu-ibu gampang mengingatnya, ini sudah ada tabelnya Ibu. Jadi kalau station 0 itu dia di perabaannya 2/5, dia di hot 3. Kalau station +1 dia juga masih di hot 3. Nah, station -5 itu masih di hot 1, hot 2. Station +5 itu di perineum, seperti itu. Jadi ingat lagi aja bahwa station 0 itu adalah di hot 3. Jadi, untuk memudahkan kita mengingat untuk -1, -2, -3, -4, -5, +1, +2, +3, +4, dan +5 itu berada di hot berapa. Jadi dipahami pelan-pelan nih Ibu ya, sehingga gampang untuk kita mengingatnya. Sebenarnya ini terkait dengan soal hafalan nih Ibu ya. Oke, kita lanjut Ibu, soal nomor 14, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu.
Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Oke, kalau kita lihat di sini, itu dominannya menjawab opsi C ya, Ibu ya. Oke, ada yang mau bahas dulu, Ibu-ibu? Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu sebelum kita bahas? Silakan, Ibu-ibu. Oke, kalau tidak ada kita bahas ya, Ibu ya. Pertanyaannya adalah apakah faktor predisposisi pada kasus tersebut? Nah, di sini diketahui G1P0A0 usia kehamilan 40 minggu dan dia ternyata di infartu kala 2, Ibu-ibu ya. Di sini diketahui BB ibunya 70 kg, TFU-nya 41 cm, DCC-nya teratur, HIS-nya juga adekuat Ibu-ibu ya. Dan yang terjadi adalah setelah kepala lahir, bayi gagal melakukan putaran taksi luar dan tetap pada posisi anterior posterior serta terlihat adanya tanda turtle sign, Ibu-ibu ya. Tanda turtle sign itu adalah seperti kura-kura ya, Ibu ya. Turtle itu kan kura-kura. Jadi tanda seperti kura-kura, dia mau mau apa? Mau maju tapi mundur lagi, mau maju atau mundur lagi. Jadi terjadi distosia ya, Ibu ya. Terjadi dia gagal melakukan putaran taksi luar. Nah, kira-kira apa sih faktor predisposisinya? Nah, kita lihat bahwa di sini kata kuncinya adalah pada TFU 41 cm, Ibu ya. TFU 41 cm, kalau kita lihat ini adalah berat janinnya sangat besar sekali ya Ibu ya, 4.650 ya. TFU dikurang N, N-nya itu 11 karena ini memang sudah masuk panggul ya, karena memang sudah dikala 2, dikali 155 itu adalah 4.650, sehingga apa yang menyebabkan terjadinya distosia bahu ini adalah karena makrosomia ya Ibu ya. Yang tepat itu jawabannya adalah C. Bukan karena ibunya yang ini adalah pengecohnya ya. Ini bukan karena ibunya yang berat badannya 70 kg, tapi lebih kepada janinnya yang mengalami makrosomia. Kan belum tentu ibunya obes, belum tentu juga janinnya besar. Itu adalah faktor risiko ya. Ibunya obes, janinnya akan makrosomia, itu adalah faktor risiko. Tapi yang menyebabkan terjadinya distosia bahu pada kasus ini, jawaban yang tepat itu adalah makrosomia, karena memang di sini ada data penunjangnya adalah TFU 41 cm ya Ibu ya. Oke Ibu, kita lanjut soal nomor 15, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu. Oke, silakan dijawab Ibu. Oke, di sini jawabannya dominan di D dan E ya Ibu ya. Nah, ada yang mau berpendapat Ibu sebelum kita bahas? Silakan.
Oke, kita bahas ya Ibu ya. Bagaimana penulisan pada partograf untuk hasil pemeriksaan molase pada kasus di atas. Jadi saya sarankan Ibu-Ibu ketika UKM nanti bacalah pertanyaannya terlebih dahulu ya Ibu ya agar tidak bolak-balik dan menghemat waktu. Jadi yang ditanya di sini bagaimana penulisan pada partograf untuk hasil pemeriksaan molase. Jadi kita langsung aja cari terkait dengan data tersebut, yaitu tulang kepala janin hanya saling bersentuhan ya Ibu ya. Nah, sedikit kita bahas terkait dengan molase atau penyusupan ya. Molase atau penyusupan itu merupakan indikator untuk menentukan seberapa jauh si kepala bayi itu dapat menyesuaikan dengan bagian keras dari tulang panggul ibu ya Ibu ya. Dan molase ini semakin besar derajat penyusupan itu berarti menunjukkan semakin besar resiko CPD atau cephalopelvic disproportion ya. Nah, dengan adanya molase ini itu menunjukkan ketidakmampuan untuk berakomodasi atau yang disebut dengan disproporsi yang ditunjukkan dengan derajat penyusupan. Nah, mana dia derajat penyusupannya itu kita menggunakan lambang 0, 1, 2, dan 3 ya Ibu ya. Nah, 0 jika tulang-tulang kepala janin itu terpisah, sutura dengan mudah dapat dipalpasi ya Ibu ya. Nah, di soal kita disebutkan bahwa tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Jadi, dia bukan terpisah, tapi dia saling bersentuhan. Ya, kalau satu, itu tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Jadi saya ulangi lagi, kalau 0, itu tulang kepala janin itu dia terpisah Ibu. Terpisah dia tulang kepala janinnya. Kalau 1 itu tulang kepala janin saling bersentuhan. Kalau 2 itu dia sudah ada tumpang tindih Ibu, tulang kepala janinnya. Sudah ada tumpang tindih, tapi masih dapat dipisahkan. Itu 2. Kalau 3, tulang kepala janin itu sudah saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Nah, pada soal kita itu tulang kepala janinnya hanya saling bersentuhan, berarti jawaban yang benar itu adalah 1 ya Ibu ya. Jadi opsi D ya. Oke, Ibu kita lanjut. Nah, ini ya, jika ada dugaan CPD, sebenarnya kita pantau kondisi janin, kemudian kita lakukan pertolongan awal dan kita rujuk ya Ibu ya. Dan ini masuk dalam kelompok ibu hamil kelompok A ya, kelompok yang harus dilakukan rujukan terencana sebenarnya Ibu ya. Oke, Ibu, kita lanjut soal nomor 16, 1 menit dari sekarang. Silakan, Ibu. Kosongin asalnya itu bukti bayar kan? Hah? URS, saya nggak sana itu lanjut. URL itu musio. Musio. Oke, silakan dijawab, Ibu-Ibu. Oke, kita lihat di sini itu jawabannya dominan di A dan C ya, mastitis atau bendungan payudara ya Ibu ya. Kemudian ada yang menjawab D. Nah, di sini pentingnya kita membaca soal terlebih dahulu ya Ibu ya. Nah, ada yang mau berpendapat terlebih dahulu Ibu sebelum kita bahas? Silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita bahas Ibu ya. Pertanyaannya adalah apakah diagnosa? Ibu ya, jadi yang ditanyakan itu diagnosa, bukan penyebab ya. Mungkin yang menjawab opsi D itu dia kurang teliti dalam membaca pertanyaan ya Ibu ya. Karena yang ditanya di sini adalah diagnosa.
ya Ibu ya. Jadi di sini kita lihat kata kuncinya adalah ibunya postpartum 5 hari yang lalu ya. Jadi ibunya postpartum 5 hari, dia merasakan demam, kemudian bayi sering rewel dan menangis. Ternyata yang terjadi adalah ini dalam batas normal semua ya, KU-nya, kemudian TFU-nya ini dalam batas normal, pengeluaran loknya itu juga dalam batas normal. Ternyata kenapa si bayinya sering rewel dan menangis itu karena ASI-nya keluar sedikit. Kemudian puting susu lecet, payudara membengkak dan nyeri saat dipalpasi. Nah, kira-kira ini diagnosanya apa? Mastitis, abses, atau bendungan payudara? Nah, ini yang sebenarnya harus kita bedakan ya, Ibu ya. Kalau bendungan payudara, kalau kita lihat dari penyebabnya ya, Ibu ya, bendungan payudara itu karena memang pengosongan ASI yang tidak optimal, kemudian karena memang obstruksi dari saluran ASI ya, Ibu ya. Nah, kalau mastitis itu sebagian besar disebabkan oleh infeksi Staphylococcus aureus ya, Ibu ya. Dan ini juga merupakan bisa jadi komplikasi dari bendungan payudara. Nah, kalau bendungan payudara itu bedanya ya, kalau bendungan payudara itu biasanya terjadi pada kedua payudara. Kalau mastitis biasanya itu terjadi pada salah satu payudara. Dia sama-sama payudaranya bengkak, panas dan nyeri. Sama ya, payudaranya juga bengkak, panas dan nyeri. Tapi pada mastitis lebih parah sepertinya. Nah, kalau pada bendungan payudara ini yang perlu kita bedakan ya, yang menjadi kata kunci kita ketika kita menjawab soal UKOM ya, Ibu ya. Kalau bendungan payudara itu biasanya terjadi pada hari ke-3 sampai 5 postpartum. Kalau pada mastitis itu biasanya terjadi pada minggu ke-2 sampai minggu ke-3 postpartum. Itu dari sisi waktunya. Kalau bendungan payudara itu biasanya itu suhunya itu belum sampai lebih dari 38 ya, suhunya masih kecil dari 38. Tapi memang ada peningkatan suhu ya Ibu ya. Kalau mastitis itu biasanya ibunya sudah demam besar dari 38 suhunya. Nah, pada bendungan payudara itu areolanya menonjol, puting susunya mendatar. Nah, kemudian bedanya apa kalau pada abses ya, yang pasti kita ragunya antara tiga ini ya Ibu ya. Jadi jelas kalau pada mastitis itu biasanya terjadi pada 2 sampai 3 hari postpartum, ibunya suhunya besar dari 38. Kalau pada bendungan payudara itu biasanya terjadi pada 3 sampai 5 hari postpartum, ibunya suhunya biasanya di bawah 38. Nah, kemudian kalau abses itu bedanya adalah abses itu sudah ada pus atau nanah ya Ibu ya. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini, kasus ini itu adalah C, bendungan payudara ya Ibu ya. Karena memang ibunya terjadinya pada postpartum hari kelima, suhunya 37,8. Nah, terkait dengan opsi D. Opsi D ini adalah penyebab dari bendungan payudara ya, yaitu obstruksi saluran ASI. Jadi ini salah ya, mastitis ini juga salah. Karena ini terjadi pada 5 hari postpartum, suhunya kecil dari 38. Kemudian bendungan payudara ini benar, abses ini salah karena tidak ada pus ya Ibu ya. Demam nifas, kalau demam nifas ini otomatis memang suhunya itu di atas 38 ya. Dan ini diikuti dengan lochia purulenta. Artinya lochianya itu berbau ya Ibu ya. Dan TFU-nya juga biasanya tidak normal ya, tidak sesuai dengan involusi dari uterusnya. Jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang benar itu adalah bendungan payudara, gitu Ibu ya. Oke Ibu, kita lanjut. Nah ini terkait dengan tata laksana bendungan payudara dan mastitis ya Ibu ya. Ini saya tambahkan aja sebagai rujukan ataupun bahan bacaan Ibu-Ibu ketika ditanya soalnya terkait dengan tata laksana bendungan payudara ataupun mastitis Ibu-Ibu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 17, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu-Ibu.
Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Oke, di sini jawabannya dominan di opsi A dan B ya, Ibu ya. Tapi yang paling yang paling besar itu di opsi B ya, Ibu ya. Nah, kita lihat ada yang mau berpendapat dulu, Ibu, silakan. Oke, kalau tidak ada kita bahas, pertanyaannya adalah pada tahapan atau fase apakah kasus di atas? Nah, kata kuncinya ini adalah postpartum 2 jam ya. Jadi ibunya sudah melahirkan 2 jam yang lalu. Nah, termasuk tahapan atau fase apakah ini? Jadi kata kuncinya sangat singkat sekali, yaitu ini postpartum 2 jam. Nah, masa nifas itu ibu-ibu kita bagi menjadi 4 tahapan atau 4 fase ya ibu ya. Yang pertama itu kita kenal dengan immediate postpartum atau postpartum dini ya. Immediate postpartum atau postpartum dini itu mulai dari plasenta lahir sampai 24 jam postpartum. Yang kedua adalah early postpartum atau yang kita kenal dengan intermediate postpartum itu dari 24 jam sampai 1 minggu postpartum. Nah, kemudian ada late postpartum atau puerperium lanjut itu dari 1 minggu sampai 6 minggu postpartum. Kemudian ada remote puerperium itu berbulan-bulan ya sampai masa postpartumnya habis. Nah, berarti untuk postpartum 2 jam itu termasuk ke dalam postpartum dini atau immediate postpartum ya. Jadi bukan early postpartum ya Ibu ya. Oke Ibu, ini terkait dengan masa nifas ya, tahapan dari masa nifas. Oke, kita lanjut soal nomor 18, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu. Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Oke, kalau kita lihat di sini cukup kompak ya Ibu ya. 73% itu menjawab opsi E, walaupun ada beberapa yang menjawab opsi yang lain ya Ibu ya. Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu Ibu, silakan. Di mana kata kuncinya Ibu kira-kira? Oke. Tidak ada, kita bahas ya Ibu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh bidan ya. Nah, di sini kita baca soalnya ini perempuan usia 30 tahun dia sudah memiliki 1 orang anak ya. Ternyata dia datang ke PMB itu ingin mengganti alat kontrasepsi yang sebelumnya digunakan. Nah, sebelumnya ibu menggunakan KB suntik 3 bulan. Nah, di sini kata kunci yang paling pentingnya dan saat ini ingin mengganti ke IUD. Jadi si ibu ini sudah memutuskan untuk ingin mengganti ke IUD ya Ibu ya. Nah, jadi kata kunci yang paling penting ini saat ini ingin mengganti ke IUD. Nah, seperti yang kita ketahui Ibu bahwa untuk konseling KB itu dikenal dengan akronim 17 ya Ibu ya. 17 sa-nya
itu adalah sapa dan salam kepada klien secara terbuka dan sopan. Ini artinya sudah dilakukan nih Ibu ya. Nah, soalnya itu adalah apakah tindakan yang dilakukan yang selanjutnya dilakukan oleh bidan. Berarti ini sudah dilakukan nih Ibu ya. Kemudian T, tanya pada klien informasi tentang dirinya dan tujuan ber-KB. Ini pasti juga sudah dilakukan karena si klien itu dia di soal konteksnya itu mengatakan bahwa ibunya ingin mengganti alat kontrasepsi itu dan sebelumnya telah menggunakan kontrasepsi KB 3 bulan. Artinya tanyakan pada klien informasi tentang dirinya. Berarti si bidan ini sudah selesai nih dia melakukan anamnesa. Ini juga sudah dilakukan. Kemudian uraikan kepada klien mengenai pilihannya dan beritahu apa pilihan reproduksi yang paling mungkin termasuk pilihan beberapa jenis kontrasepsi. Nah, di soal itu juga sudah disebutkan bahwa klien memutuskan untuk ingin mengganti ke IUD. Nah, sebelum klien memutuskan otomatis si bidan sudah menguraikan. Berarti ini juga sudah dilakukan. Bantulah klien menentukan pilihannya. Nah, di soal sudah dikatakan kliennya sudah menentukan pilihan. Nah, berarti ini juga sudah dilakukan. Nah, J, jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya. Jadi setelah klien memutuskan, maka kita harus menjelaskan secara lengkap terkait dengan kontrasepsi yang dipilih oleh si klien. Jadi jawabannya benar itu adalah E, Ibu ya. Jadi benar ya Ibu-ibu 70% yang menjawab opsi E tadi. Nah, kemudian U-nya itu adalah jadwal kunjungan ulang. Jadi berdasarkan soal di atas, tindakan yang selanjutnya dilakukan bidan itu adalah jelaskan secara lengkap metode kontrasepsi yang dipilih, yaitu pada langkah-langkah yang J ya, jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya, Ibu-ibu ya. Oke, Ibu-ibu, kita lanjut soal nomor 19, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu-ibu. Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Oke, di sini jawabannya dominan di opsi D, Ibu ya. Nah, kita lihat pertanyaannya itu adalah apakah kuman penyebab kasus tersebut. Nah, sebelum kita bahas, ada yang mau berpendapat terlebih dahulu, silakan Ibu-ibu. Tidak ada. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya itu adalah si pasien ini dia P3A0 ya. Dia tidak sedang menggunakan alat kontrasepsi apapun dan mengeluh keputihan yang banyak, berbau, berbusa, berwarna kuning kehijauan ya. Di sini kata kuncinya keputihan yang banyak, berbau, berbusa, berwarna kuning kehijauan. Kemudian vaginanya juga mengalami pembengkakan dan terdapat abses kecil serta terdapat banyak sekret ya Ibu ya. Nah, ini sebenarnya adalah kasus dari vaginitis ya Ibu ya. Nah, vaginitis itu ada penyebabnya, ada bakterial vaginosis, ada trichomonas vaginalis, dan juga ada candida. Nah, bedanya kalau yang disebabkan oleh bakterial vaginosis itu warna pengeluaran vaginanya itu adalah keputihan, warnanya putih atau abu-abu ya. Dia tipis, homogen dan berbau amis.
Kalau Trichomonas vaginalis dia warnanya lebih kepada kuning kehijauan nih Ibu. Nah, kemudian gejala lainnya itu ada kemerahan, gatal, edem ya, terkelupas pada vulva dan vagina, kemudian nyeri saat BAK, kemudian juga mengalami gatal ya Ibu ya, gatal pada vulva dan vagina. Kemudian kalau disebabkan oleh Candida, itu cairan vaginanya seperti keju ya atau dan dia juga tidak berbau ya. Kalau pada bakterial vaginosis dia warnanya putih atau abu-abu ya dan dia berbau amis. Kalau pada Candida dia seperti keju ya, keju tapi dia tidak berbau. Kalau Trichomonas vaginalis jelas sekali dia warnanya kuning kehijauan nih Ibu ya dan juga ada terkelupas pada vulva ataupun vagina Ibu ya. Oke Ibu, kita lanjut. Soal nomor 20, 1 menit dari sekarang. Soal nomor terakhir ini, Ibu. Semangat, Ibu. 1 menit dari sekarang. Oke, silakan dijawab, Ibu-Ibu. Oke, di sini kompak sekali Ibu-Ibu ya. 83% itu menjawab opsi B. Nah, ada yang mau kasih pendapat dulu nih Ibu soal terakhir sebelum kita bahas? Ada? Tidak ada? Oke, kita bahas bersama ya Ibu ya. Nah, pertanyaannya ini adalah etika praktik yang dilakukan bidan. Etika praktik apakah yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Nah, di sini dikatakan bahwa ini perempuan usia 44 tahun ya, dia mengeluhkan kesakitan saat berhubungan badan ya, sehingga karena ibu tersebut merasa kemaluannya terasa kering dan berencana akan mengkonsumsi obat hormonal ya. Nah, hasil pemeriksaannya itu aman ya, semuanya dalam batas normal dan ternyata kata kuncinya adalah di sini. Bidan memberikan KIE mengenai penggunaan gel pelumas ya, Ibu ya. Nah, etika praktik apa yang dilakukan oleh bidan pada kasus di sini? Ini adalah etika praktik dari beneficience ya Ibu ya, yaitu artinya bidan tersebut dia melakukan tindakan yang memberikan manfaat pada si pasien, itu tindakan yang terbaik untuk pasien. Nah, ada beberapa prinsip etik bidan, itu ada autonomi, itu menghargai atau menghormati hak pasien. Kemudian beneficence itu adalah melakukan tindakan yang benar atau melakukan tindakan yang terbaik untuk pasien. Kemudian ada non-malefficience, itu mencegah tindakan yang merugikan. Justice itu memperlakukan pasien secara adil, yaitu adil kepada semua pasien. Kemudian ada veracity, yaitu menjelaskan dengan benar dan jujur kepada pasien. Kemudian ada fidelity, menepati janji yang telah disepakati ya. Kemudian ada confidentiality, yaitu percaya ya. Confident ini kan percaya, artinya dia menjaga kerahasiaan ya, ada menjaga kerahasiaan dari pasien, menjaga hal privasi pasien ya. Nah, edukasi kepada pasien itu termasuk salah satu dari prinsip etik beneficence ya, yaitu memberikan tindakan yang benar atau memberikan tindakan yang memberikan manfaat kepada pasien. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi B ya Ibu ya. Oke Ibu, itulah pembahasan terkait dengan all-in-one soal. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maksimalkan dengan usaha, optimalkan dengan semua media, dan sempurnakan dengan doa. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Baik, Ibu.
Baik, terima kasih Bu Elwitri Sylvia atas pemaparannya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang masih semangat untuk mengikuti bimbel ini. Izin Ibu, jika ada yang mau di-sharing atau didiskusikan terkait soal, dipersilakan ya Ibu-ibu. Atau sudah jelas Ibu-ibu untuk soal-soal yang dibahas oleh Ibu Elwitri Sylvia, Ibu? Jelas, Bu. Baik, jika sudah jelas dan tidak ada yang ingin di-sharingkan soal-soal yang Ibu Isil atau Bu Elwitri Sylvia sampaikan, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya Ibu-ibu. Baik, terima kasih sekali kepada Ibu Elwitri Sylvia dan ibu-ibu sekalian. Selamat beristirahat dan selamat menunaikan ibadah puasa ya ibu-ibu. Yang bentar ibu minal aidin wal faizin ya ibu dari kami tim Bimbel Harapan ibu-ibu. Oke, izin live ya Mbak Fitri. Mohon maaf lahir batin nih ibu semuanya. Selamat sore. Izin saya live ya ibu-ibu. Ibu